Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan berbagi kisah teladan dari seorang pemuda saleh dari Yaman. Dan pemuda ini tak lain tak bukan adalah Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni ini? Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda dari Yaman yang sangat taat beragama, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia merawat ibunya yang sedang mengalami lumpuh yang luar biasa. Pada suatu hari, Uwais Al-Qarni ini ingin sekali menemui Rasulullah SAW. Akhirnya dia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW. Ibunya pun memberikan izin kepada Uwais, meskipun dengan berat hati karena kondisi ibunya yang sedang sakit pada saat itu. Uwais pun berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Tapi ternyata saat Uwais berada di sana, Rasulullah SAW tengah berada di medan perang, sehingga Uwais hanya bisa menitipkan salam kepada Rasulullah lewat istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena teringat pesan ibunya yang harus segera kembali pulang, Uwais pun sampai akhir hayatnya belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Saking berbaktinya kepada ibunya pernah meminta suatu permintaan, ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ini adalah hal yang sangat sulit buat Uwais, karena Uwais hanyalah pemuda miskin yang tidak mempunyai kendaraan. Sampai akhirnya Uwais pun mempunyai sebuah ide. Dia membeli seekor anak lembu dan membuatkannya kandang di atas bukit. Dan dia menggendong anak lembu itu setiap hari naik turun bukit, sampai orang-orang sekitar pun mengira dia sudah gila. Tapi yang dilakukan Uwais ini tak lain tak bukan adalah salah satu bentuk usahanya untuk mengabulkan permintaan ibunya yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sampai beberapa bulan pun terlewati dan musim haji pun tiba, dan anak lembu pun semakin berat. Dan Uwais pun merasa sudah cukup kuat untuk menggendong ibunya dari Mekah, dari Yaman sampai dengan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Karena kita tahu semuanya, para sahabat muslim, jarak dari Yaman ke Mekah itu adalah jauh, apalagi harus ditempuh dengan jalan kaki. Tapi tidak menutup keinginan, tidak menutup semangat dari Uwais Al-Qarni itu untuk melakukannya. Sampai di depan pintu Ka'bah pun Uwais Al-Qarni masih mendoakan ibunya, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibuku. Ibunya pun bertanya, bagaimana dengan dosamu? Uwais Al-Qarni pun menjawab, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni segala dosa-dosa ibu akan masuk ke dalam surganya Allah. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Masya Allah, luar biasa sekali. Karena ketulusan dan cinta kepada ibunya inilah Allah menyembuhkan penyakit kusta Uwais Al-Qarni, dan hanya menyisakan sedikit di tengkuknya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah ia Uwais Al-Qarni
yang mempunyai ciri-ciri bulatan putih di tengkuknya. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada dua sahabat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, untuk mencari Uwais dan mintalah doa kepadanya. Masya Allah, biasanya para tabi'in itu yang meminta doa kepada para sahabat, tapi ini sebaliknya, para sahabat yang meminta doa kepada tabi'in, karena memang Uwais Al-Qarni ini adalah tabi'in yang terbaik dan doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhir hayatnya pun Uwais Al-Qarni bahkan dijadikan rebutan oleh orang-orang untuk memandikan jenazahnya, untuk merawat jenazahnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang merawat jenazah itu adalah para malaikat yang turun ke bumi dan untuk merawat jenazahnya. Masya Allah, ini adalah kisah yang sangat luar biasa sekali. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus menghormati kedua orang tua kita, dan kita harus menyayangi mereka dan membahagiakan mereka. Pada bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat sekali, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi saatnya lah kita untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Saat inilah kita bisa mendoakan kedua orang tua kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah karena ridho dari orang tua kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.